Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa balik lagi dengan saya Riza di channel dekangrumah.com, tempat milenial saya rumah. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, ini proyek yang pernah kita review ya di kurang lebih 2 bulan sebelumnya. Dan ini adalah klaster eksklusif ada di daerah Jatimulya, Depok. Dan kebetulan perbatasan dengan Pondok Rajek nih. Jadi ke Cibinong dekat, kemudian ke Depok, ke pusat kota Depok, di GDC, kemudian ini juga masih dekat. Nah, ini saya lagi berdiri di depan 2 unit contoh 2 lantai ya, dan juga sudah sold out sebetulnya, ada 1 sudah sold out, dan ini kita akan coba review lagi, kita update progresnya, dan sudah ada beberapa yang terbangun, ready stocknya juga ada, mudah-mudahan jadi hunian yang lagi dicari oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian kasih like, kasih komen, dan boleh dong kita pengen komennya teman-teman nih supaya kita tahu nih kira-kira kebutuhan teman-teman apa sih untuk perumahan di daerah Jabodetabek. Mudah-mudahan ini adalah yang teman-teman butuhkan. Oke, ini kalau bicara klaster ini kurang lebih ada 27 unit yang akan dibangun. Ada 2 lantai dan juga 1 lantai. 2 lantai masih ada, 1 lantai juga masih ada. Beberapa sudah sold out. Nah, ini kalau jalan lingkungannya sendiri juga lumayan ya. Nanti akan dirapihkan pakai beton ya. Jalan beton ini kurang lebih ada 6 meter. Dan akses jalannya juga ini ke depan jalan utama langsung ini paling hanya 200 meter saja. Dan tadi saya cerita juga strategisnya luar biasa nih. Karena ada di perbatasan Pondok Rajek dan juga Depok. Maka ini paling dekat adalah akses stasiunnya, akses stasiun Depok Lama. Kemudian Citayam mungkin lebih dekat. Atau bahkan nih rencana stasiun di Pondok Rajek hanya 450 meter saja dari sini. Nah, kemudian kalau tolnya sih paling dekat ke tol Citerep. Saran saya ya, kurang lebih ditempuh bisa 15-20 menit lah. Cukup worth it untuk perumahan yang sekeren ini nih. Nah, kita coba akan bahas review salah satu rumah contohnya yang tipe 2 lantai dulu ya. Nanti setelah ini ada video lagi yang 1 lantai. Stay tune, jangan kemana-mana ya. Yuk. Milenial sebenarnya nih, acungkan tangannya. Kenapa? Karena pasti suka nih dengan desain rumah yang kekinian. Ini adalah desain rumah model Skandinavian ya. Kemudian juga ada tema-tema Jepangnya juga. Kenapa? Karena bukaan kacanya juga besar-besar, dan terlebih juga di tamannya juga ini ada lampu-lampu ya kayak Jepang-Jepang gitu ya. Jadi ini adalah tema Skandinavian dan juga Jepang. Oke, ini rumah 2 lantai. Kemudian ada 3 kamar tidur ya, kemudian kamar mandi ada 2, dan nanti kita akan lihat ke dalam. Tapi kalau di luarnya sendiri ini kurang lebih tanahnya 80 ya, 86 kali 13 meteran lah. Jadi lumayan luas, lumayan cukup banget ya. Apalagi ini carportnya juga 4 meter terbagi 2 ya, 4 meter carport. Kemudian ada taman yang memang sudah disusun rapih dan bahkan juga sudah mendapatkan semua tanamannya nih sama developer disediakan. Nah, kemudian ya ini Skandinavian berbalut cat putih ya. Kemudian aksennya hanya ditambah ada batu alam di sini. Kemudian pintunya juga dari pintu kayu kamper Samarinda nih. Ini keren banget. Oke, kita akan coba masuk ya. Ini juga sudah ada ya sedikit teras nih. Lumayan untuk ngopi-ngopi santai, ada 2 kursi sambil ngobrol masih bisa di sini. Oke, kita akan coba masuk yuk. Assalamualaikum. Oke, ini pintunya kayu kamper Samarinda ya. Jadi rumah ini memang nggak kaleng-kaleng nih, karena beton-beton semua ya. Ya ini karena memang bagus banget untuk spesifikasinya ya. Kalau ketika masuk nih langsung living room lumayan luas ya, kurang lebih 3, kalau saya hitung tadi kurang lebih 6 meter nih ke belakang. Dan di sini masih open space ya, open space dibatasi oleh jendela atau pintu ya, atau pintu yang memang pintu lipat, sehingga kalau dibuka
ini bisa lebih lega lagi nih. Dan yang paling penting adalah ceiling plafonnya nih. Ini langsung void ke atas, kurang lebih ada berapa nih, 5 sampai 6 meter ya ke atas, dan sudah terlihat dari sini 2 kamar di atas, nanti akan dipasang juga railing tangga di situ ya untuk keamanan. Nah, kalau di lantai 1 ini ada 1 kamar, kurang lebih ini 3 kali 3,5 meter ya, yang bisa dipergunakan untuk kamar anak, kamar utama juga sebenarnya boleh aja di lantai sini ya, di lantai 1, dan kalau di lantai 2 memang kamarnya lebih kecil-kecil ya. Nah, ini kalau untuk kamar mandinya juga lumayan luas, sudah full pakai granit juga dindingnya. Hanya ini memang belum dipasang, tapi yang pasti klosetnya juga kloset yang nomor 1 ya, dan pintunya juga pintu pintu fiber biasa sih, kalau untuk pintunya cukup lah ya. Nah, kemudian nanti teman-teman ini bisa ketemu dengan meja dapur yang sudah disediakan. Nah, ini saran saya sih memang biasanya ini jadi dapur bersih ya di dalam rumah. Nah, dapur kotornya masih bisa di bagian luar ya. Ini kan masih ada sisa tanah yang lumayan luas, bisa service area, kemudian dapur kotor bisa di bagian luar. Oke, langsung aja kali ya kita coba ke lantai 2. Nah, kemudian kalau kita naik, ini setiap tangganya dilapisi juga ya oleh parket kayu ya, parket kayu. Jadi setelah dibeton ada kayunya. Oke, nah ini lantai 2 nih. Lantai 2 sudah lumayan ya, lumayan luas. Ada living roomnya juga yang bisa digunakan untuk nonton TV, kumpul keluarga. Dan yang paling penting adalah, lihat ya dari sini, jendelanya itu cukup besar ya. Jendela cukup besar yang menghadap keluar, dan bahkan ada jendela rasa pintu. Kenapa? Karena bisa dibuka, kita bisa keluar. Dan sirkulasi udara juga keren banget nih. Ada jendela di sini, kemudian sirkulasi udara. Jadi bagus banget nih, ngalir dari depan ke belakang dia. Nah, di sini ada 1 kamar mandi yang luasnya juga hampir sama dengan yang di bawah ya. Sudah full granit juga. Kemudian ini udah ada tempat mandinya, tinggal dipasang shower dan juga kloset duduk nanti. Oke, ini kamar pertama. Ini kamarnya hampir sama semua ya. Tidak terlalu besar ya, kurang lebih 2,5 kali 3 meter, dan ini cukup untuk 2 anak, atau 2 kamar ini diperuntukkan untuk anak ya. Dan nanti akan dipasang juga railing nih, railing tangga. Nah, ini karena belum ada railingnya, kameramen sama saya juga agak hati-hati nih. Oke, satu lagi kamar sama, kurang lebih 2,5 kali 3 meter, dan setiap pintu ini semuanya pakai pintu kamper Samarindan. Jadi kualitasnya oke banget. Nah, ini dari jauh aja ya. Nah, ini jendela tadi rasa pintu yang saya bilang kita bisa keluar karena masih ada balkon di depan. Nanti kalau misalnya mau ditambah railing sendiri, ya silakan aja. Ini tergantung dari Bapak Ibu teman-teman semua. Yang penting harganya berapa? Ini harganya ternyata belum naik. Masih dengan harga lama, dan masih ada beberapa unit yang tersedia ya. Bahkan yang sudah ready stock. Dan juga sedang progres pembangunan juga di belakang saya itu ada yang lagi dibangun untuk 2 lantai. Penasaran harganya berapa? Check it out, sebentar lagi kita akan share berapa sih harganya. Jangan kemana-mana.
80, tanah 80. Tanahnya 80 loh. Tipe 2 lantai 80, kurang lebih 40 kali 40 ya. Ini dibanderol dengan harga berapa coba? Ini hanya 1 miliar lebih sedikit. Nah, untuk cashnya di 1034, kemudian KPR-nya di 1050 jutaan lah. Nah, ini juga sudah tinggal booking view saja 5 juta, kemudian ini sudah all ini termasuk biaya-biaya juga. Nah, ini teman-teman semua, ini adalah harga yang cukup worth it ya untuk kualitas bangunannya oke banget. Kemudian juga kokoh ya, ceiling plafonnya tinggi, voidnya juga bagus, termasuk juga kualitas tadi pintunya juga keren banget. Nah, ini adalah harga yang saya rasa sih cocok nih untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua yang ingin hunian dekat dengan Bogor, dengan dekat dengan Depok, dan juga akses transportasi. Oke, itu mungkin dari saya. Kalau misalnya mau lebih lengkap, silahkan hubungi admin kita yang ada di kolom deskripsi. Kemudian atau marketing dagang rumah dimanapun berada, yuk kita survei lokasinya, kita rasakan suasananya, dan lihat langsung unitnya. Karena kalau sudah lihat, pasti kepincut. Saya Riza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.